Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ramadhani Kamaludin. NIM saya 141442308 dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital Angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana menginput data di SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Nah, baik, di sini saya sudah share screen. Dia sudah terdapat data yang disediakan. Setelah itu kita buka menu SPSS-nya. Lalu kita mulai dari kolom yang di sini, kita sesuaikan dengan data yang kita dapatkan, yaitu ada jenis kelamin, angkatan masuk, program studi, dan juga pernyataan lainnya. Nah, untuk ini kita bisa singkat jadi JK, lalu angkatan masuk kita singkat jadi AM, program studi kita singkat jadi PS, lalu ada 3 pernyataan, maka bisa kita input menjadi P1, selanjutnya P2, dan P3. Nah, setelah itu untuk desimalnya, kita ganti jadi 0, dikarenakan data yang kita input tuh angkanya pasti, jadi kita ubah menjadi 0. Nah, setelah itu, di label sini kita isi sesuai dengan input data yang kita dapatkan. Tadi jika itu jenis kelamin. Selanjutnya ada AM, angkatan masuk. Lalu ada PS, program studi. Lalu ada pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Dapat kita lihat di data yang kita dapatkan itu, pernyataan satunya dosen menginformasikan RPS di awal pertemuan. Dosen menginformasikan RPS di awal pertemuan. Selanjutnya, pernyataan 2-nya yaitu dosen interaktif di kelas. Dosen interaktif di kelas. Lalu pernyataan 3-nya yaitu dosen menyampaikan materi dengan mudah dipahami. Dosen menyampaikan materi dengan mudah dipahami. Nah, setelah itu kita ubah di bagian measure di kolom ini. Nah, untuk measure sendiri, untuk jenis kelamin, angkatan masuk, dan program studi, kita memakai measure ordinal dikarenakan tidak bisa diperhitungkan data plus angkanya. Jadi, kita isi ini menjadi ordinal, AM ordinal, lalu PS juga ordinal. Nah, untuk pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3, kita dapat isi menjadi scale dikarenakan di sini ada nilai besar kecil yang saling terkait dan juga besar datanya yang bisa dianalisis. Nah, jadi kita ganti menjadi scale. Baik, jadi selanjutnya kita ada kolom values di sini. Nah, di values itu kita isi sesuai dengan data yang kita dapatkan. Nah, di sini contohnya jenis kelamin, laki-laki itu dilambangkan dengan 1 dan perempuan itu 2. Nah, jadi bisa kita input di values dengan titik 3 yang tidak tersedia, lalu value 1 kita isi menjadi laki-laki. Lalu kita add, nah, kita tambahin lagi 2 yaitu untuk perempuan. Nah, kita klik OK. Nah, untuk angkatan masuk, di data yang kita dapatkan itu ada 4, dari angkatan 2020 sampai angkatan 2023. Nah, dari angkatan 2020 itu dimulai dari 1 untuk angkatan 2020. Selanjutnya 2 untuk angkatan 2021, lalu 3 untuk angkatan 2022, dan 4 untuk angkatan 2023. Nah, kita add dulu, lalu kita klik. Nah, selanjutnya untuk program studi, dari data yang kita dapatkan ada 4 program studi. Lalu kita input saja di sini. 1 yaitu humas. Kita add, lalu 2 itu ada komunikasi. Selanjutnya 3 ada politik. Dan 4 ada makro. Lalu kita add dan kita oke. Nah, selanjutnya untuk pernyataan di sini dari data yang kita dapatkan bahwa kita memakai skala Likert yaitu dengan pernyataan sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dan untuk sangat tidak setuju itu kita taruh di angka 1. Jadi kita sesuaikan saja seperti yang sebelumnya yaitu 1 sangat tidak setuju. Lalu 2 tidak setuju. Lalu 3 netral. Lalu 4 setuju. Dan 5 sangat setuju. Lalu kita klik OK. Nah, untuk pernyataan 1 sampai pernyataan 3 sama value-nya, jadi langsung kita copy paste saja. Nah, jadi seperti ini cara kita menginput data di SPFN. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk frekuensi satu variabel dan juga diagram pie. Nah, di sini seperti yang kita sudah lihat, sudah ada data yang disediakan. Nah, untuk caranya sendiri, kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu kita pilih frekuensi. Nah, di sini sudah terlihat ada data-data. Nah, ini kita input, bisa pencet dengan Ctrl A, lalu kita klik panah yang di kanan ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, kita klik juga chart. Di sini kita pilih pie charts, karena kita ingin menghasilkan diagram pie. Nah, seperti ini. Lalu, kita tekankan dulu. Lalu, kita klik OK. Nah,
bisa kita swipe. Nah, ini dia yang data yang dihasilkan. Tuh, sesuai. Nah, di sini contohnya ada informasi yang diberikan dapat dipercaya. Nah, di situ totalnya ada 20. Lalu untuk udah setuju ada 1, yang ragu-ragu ada 6, setuju ada 10, dan sangat setuju ada 3. Lalu di sini juga tertera persenannya ya, dan totalnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat diagram pie dari pernyataan-pernyataan tersebut. Terdapat diagram pie. Nah, untuk kita mengetahui, nah, hmm, langsung tertera angkanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk mengetahui angka dari diagram pie tersebut. Seperti ini saja. Terus, nanti langsung muncul angkanya. Seperti itu untuk frekuensi variabel 1 dan juga diagram pie atau pie chart. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi di SPSS. Nah, jadi di sini sudah terdapat data yang ada. Untuk regresi sendiri, kita bisa langsung klik analyze, lalu klik regression, dan di sini ada pilihan linear. Nah, di sini sudah terdapat datanya, dan untuk informasi yang diberikan ini sampai ke akun Twitter, ya mereka itu adalah variabel X. Dan untuk informasi dari sini diberikan tepat waktu sampai yang paling bawah itu variabel Y. Nah, untuk variabel X sendiri dia termasuk ke independen di kolom ini, dan yang untuk variabel Y itu masuk ke dependen. Nah, jadi untuk akun Twitter ini kita klik menjadi independen, lalu contohnya untuk yang paling bawah ini kita klik menjadi dependen. Nah, untuk menghasilkan regresi kita bisa langsung klik OK. Nah, seperti ini dia langsung keluar hasilnya, dan di sini terdapat 3 tabel. Nah, jadi pada tabel pertama ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, dalam variabel yang dimasukkan, variabel akun Twitter TJ selalu memberitahu informasi itu sebagai independen. Dan untuk informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan followers itu sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Lalu selanjutnya untuk pada tabel kedua di sini, ini menjelaskan tentang nilai korelasi atau hubungan tanda kurung yaitu R. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa hasilnya yaitu 0,129. Nah, selanjutnya dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square di sini yaitu 0,17. Yang mengandung bahwa ternyata informasi dalam Twitter itu mempengaruhi perubahan variabel. Nah, jadi seperti itu mengenai regresi. Baik, itulah penjelasan tentang dari input data, lalu frekuensi satu variabel, dan pie chart atau diagram pie, lalu selanjutnya adalah analisis regresi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.